سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Doa dan harapan saya, semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya dan diampuni dosa-dosanya serta dipanjangkan umurnya. Amin amin Allahumma amin. Para sahabat beriman yang dirahmati Allah, agama Islam telah mengatur segala perkara termasuk waktu tidur. Jadi sebagai umat Islam kita wajib tahu waktu tidur yang dibenci Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa waktu tidur perlu diperhatikan? Hal ini karena tidur yang baik akan membawa kebaikan pula. Sebaliknya, tidur di waktu yang dilarang Allah Subhanahu wa ta'ala bisa mendatangkan keburukan. Dilarangnya tidur pada waktu tertentu ini tidak dilakukan tanpa alasan. Ada beberapa hadis yang menjadi dasar hukumnya. Tidur memang menjadi aktivitas yang dibutuhkan oleh setiap manusia sebagai cara untuk beristirahat dari lelahnya rutinitas. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, dan karena rahmatnya Dia jadikan untukmu malam dan siang, supaya kamu beristirahat pada malam itu dan supaya kamu mencari sebagian dari karunia-Nya pada siang hari, dan supaya kamu bersyukur. Quran Surah Al-Qasas 73. Namun umat Islam perlu memperhatikan waktu tidurnya. Hal ini karena ada beberapa waktu tidur yang dibenci Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga sebaiknya dihindari. Berikut waktu tidur yang dibenci Allah Subhanahu wa ta'ala beserta penjelasannya dalam agama Islam. Yang pertama, tidur sebelum menunaikan sholat Isya. Tidur sebelum melakukan sholat Isya juga termasuk dalam waktu tidur yang dibenci Allah Subhanahu wa ta'ala. Diriwayatkan dari Abu Barzah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam membenci tidur sebelum sholat Isya dan mengobrol setelahnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hal ini karena bisa menyebabkan umat muslim melewatkan sholat Isya hingga keesokan harinya. Para muhaditsin atau ahli hadis menerangkan makruhnya tidur sebelum sholat Isya. Oleh sebab itu At-Tirmidzi mengatakan mayoritas ahli ilmu hadis menyatakan makruh hukumnya tidur sebelum sholat Isya dan mengobrol setelahnya. Dan sebagian ulama lainnya memberi keringanan dalam masalah ini. Abdullah bin Mubarak mengatakan kebanyakan hadis-hadis Nabi melarangnya. Sebagian ulama membolehkan tidur sebelum sholat Isya khusus di bulan Ramadan saja. Jadi sesekali mungkin diperbolehkan jika kita merasa lelah, tetapi tidur sebelum sholat Isya ini jangan dijadikan kebiasaan. Tidurlah setelah sholat Isya dan lebih bagus lagi apabila bangun tengah malam untuk menunaikan sholat sunnah seperti sholat tahajud dan sholat witir. Yang kedua, tidur setelah sholat asar menuju maghrib. Waktu tidur yang dibenci Allah Subhanahu wa ta'ala selanjutnya yakni tidur selepas sholat asar atau ailulah. 2. Tidur setelah sholat asar menuju maghrib. Waktu tidur yang dibenci Allah Subhanahu wa ta'ala selanjutnya yakni tidur selepas sholat asar atau ailulah. Kata ailulah diambil dari kata ilat yang bermakna penyakit. Memang benar bahwasanya tidur setelah sholat asar hingga menuju waktu maghrib dapat menyebabkan beberapa efek buruk bagi kesehatan. Misalnya menimbulkan penyakit, memicu stres,
bahkan membuat seseorang mengalami linglung. Sebagaimana telah diterangkan dalam hadis yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang tidur setelah sholat asar lalu akalnya hilang, maka janganlah dia mencela, menyalahkan kecuali dirinya sendiri. Selain itu, biasanya orang yang tidur pada waktu usai sholat asar sampai waktu maghrib akan mengalami kelelahan. Jadi sebaiknya hal ini dihindari karena lebih banyak menyebabkan keburukan. Yang ketiga, tidur setelah sholat subuh. Salah satu waktu tidur yang dibenci Allah Subhanahu wa ta'ala adalah tidur usai menunaikan sholat subuh atau hailullah. Kata hailullah sendiri diambil dari kata halayahulu haulan yang bermakna mencegah atau menghalangi. Meskipun biasanya waktu pagi hari usai subuh ini terasa nyaman untuk kembali berbaring di tempat tidur, tetapi sebaiknya kita menghindarinya. Pasalnya, tidur setelah sholat subuh dapat mengurangi produktivitas. Hal ini karena bangun tidur akan terlalu siang serta menghalangi datangnya rezeki di pagi hari. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk umatnya, seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, ya Allah, berikanlah umatku di waktu paginya. Hadis riwayat Abu Daud. Dalam riwayat lainnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila engkau telah selesai sholat subuh, janganlah kamu tidur tanpa mencari rezeki. Hadis riwayat Tabrani. Sementara dalam kitab Madarijus Shalihin, Ibnu Qayyim telah berkata tentang keutamaan awal hari dan makruhnya menyia-nyiakan waktu dengan tidur. Beliau berkata, termasuk hal yang makruh bagi orang soleh karena tidur antara sholat subuh dengan terbitnya matahari. Waktu tersebut sangat berharga sekali. Pagi hari adalah awal hari dan sekaligus sebagai kuncinya. Selain itu, pagi juga waktu diturunkan rezeki, turunnya keberkahan, dan awal dari bergulirnya hari dan melakukan segala kegiatan hari itu, sehingga pagi tersebut menjadi waktu mahal tersebut. Selain itu, Ibnu Qayyim al-Jauziyah juga menjelaskan tidur setelah sholat subuh sangat berbahaya bagi badan karena melemahkan dan merusak badan karena sia-sia metabolisme yang seharusnya diurai dengan berolahraga atau beraktivitas. Demikianlah video ini, semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.